na'udzubillah, summa na'udzubillah. Boleh saya duduk? Karena kaki saya sebenarnya sudah 15 tahun sakit. Ini saya karena tadi pertama saja tapi udah gak panjang. Sudah kehilangan tulang rawan saya. Jadi saya itu sudah gak bisa terlalu lincah, lompat sana lompat sini, harus hati-hati. Ini sudah alhamdulillah 2 bulan ini saya sudah bisa berjalan lumayan. Sebelum itu saya paham. Bawa pulang, terapkan di rumah. Ibu mulai sedetik ini merasa diawasi sama Allah. Kalau merasa diawasi sama Allah ya susah ngantuknya. Allah di mana aku terus, gitu kan? Ibu mau berdusta, Allah melihat saya. Ibu mau sedikit berbuat yang tidak bagus, Allah melihat saya. Akhirnya apa? Akidah itu membuat kita menjadi orang baik. Ya kan? Kalau salah gimana Bu? Biasalah manusia salah, tapi cepat bertaubat. Astagfirullahaladzim, aku mau salah, lenceng maning, kayak gitu. Yang keduanya adalah masih dalam ayat surat yang sama, terusannya ada ya bunayya aqimis shalah. Pendidikan yang kedua setelah akidahnya kuat apa? Pendidikan ubudiyah, pengabdian diri kita kepada Sang Maha Kuasa. Penting banget ini kepada anak-anak. Bahwa kita hanya seorang hamba. Bahwa ketika Allah menciptakan jin dan manusia waktu itu, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan untuk wahai jin dan manusia selain untuk mengabdikan diri kepadaku. Nah, jadi mulai tangi turu, ngantekan arep turu maning, kita semua ini hanyalah seorang hamba, bukan siapa-siapa. Tugas seorang hamba adalah mengabdikan diri sepenuhnya kepada Sang Khalik. Nggih? Jangan tinggalkan sedetik pun pengakuan kita sebagai seorang hamba kepada Allah. Karena semakin kita menjadi seorang hamba dan hamba, pada hakikatnya Allah sedang mengangkat derajat kita sebagai seorang hamba terbaik di hadapan Allah. Hilanglah berangsur-angsur sifat-sifat buruk dari anak, sifat sombong, ya, sifat dengki kepada orang lain. Kenapa kita sama-sama makhluk yang tugasnya adalah mengabdi? Mau berangkat ke sini tadi siapa yang niatnya mengabdikan diri kepada Allah? Bapak-bapak, ibu guru, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bismillah lah. Bismillah kita waktu Allah, ya Allah hanya seorang hamba yang niatnya adalah mengabdi. Kalau kita sudah niat mengabdi, ketika sudah menjadi hamba yang betul-betul hamba yang sempurna di hadapan Allah, maka tidak ada satupun doa-doa kita yang tidak diijabah oleh Allah. Masya Allah. Bu, ibu kalau sholat baca Al-Fatihah, itu rukunnya sholat, ya enggak? Nah, dan itu tidak boleh tidak dibaca dengan bagus, dengan fasih, karena bisa menciderai keabsahannya sholat. Kenapa begitu? Karena ternyata itu ada hal indah di dalam surat Al-Fatihah. Kalau kita memang mengaku sebagai seorang hamba, tadi kita diciptakan hanya sebagai seorang hamba kan? Bentuk pengabdian kita kepada Allah terukir di dalam sholat kita. Dan sholat kita itu adalah hal yang pertama kali bakal Allah tanyakan, ya, di hadapan Allah besok ketika kita bertemu dengan Allah. Yang ditanyakan adalah sholatnya seperti apa. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah pada yaumul akhir adalah sholatnya. Didiklah anak-anak kita menjadi penghamba Allah dengan penekanan adalah sholat yang bagus, sholat yang khusyuk. Karena sholat yang khusyuk inilah jaminan untuk orang-orang sukses dunia dan sukses akhirat. Ibu buka surat Al-Mu'minun juz 18 pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Dakot di depannya. Oke, bisa meyakinkan bahwa sungguh orang-orang yang beriman itu dijamin oleh Allah bakal sukses. Nah, kalau ibu ragu, berarti ibu belum beriman. Allah yang jamin, bukan manusia. Orang yang beriman model apa? Kalimatnya banyak ke belakang, tapi yang paling awal sekali disebutkan sama Allah adalah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka khusyuk di dalam sholat mereka. Kuncinya adalah sholat dengan khusyuk, maka akan ada muflihun, akan ada kesuksesan. Ajaib. Boleh cerita sedikit?
sejak kecil sekali, saya bilang tadi, bangun tidur saya bawa sholat. Saya buat musola di sebelah rumah, anak saya baru bisa dimik-dimik mau jalan, saya angkat subuh-subuh ke musola. Kadang-kadang sholatnya sambil ngantuk-ngantuk, gedebrak-gedebruk, nanti pulangnya diangkat lagi ke rumah. Kenapa saya nggak mau ngajarin dia matematika? Karena saya juga nggak pinter matematika. Saya nggak mau ngajarin dia kimia, aku nggak ngerti kimia. Mau sekolah PGA. Yang saya tekankan adalah besok ketika mati yang ditanyakan sama Allah sholat. Dan sholat itulah yang pertama kali bakal dihisab. Kalau sholatnya bagus, yang lain semuanya bagus. Dan Al-Quran mengatakan, Allah berfirman bahwa kunci dari kesuksesan salah satunya yang terpenting adalah sholat yang khusyuk. Maka saya berdoa pagi, siang, dan malam, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, tetapkanlah anak-anak hamba dan keturunan hamba ya Allah untuk tetap sholat mengabdi kepadamu. Yang lain nggak pernah saya minta, saya nggak pernah minta duit lah. Ya? Akhirnya saya betul-betul fokus untuk bagaimana anak saya bisa sholat dengan baik. Saya tidak pernah menanyakan anak saya sudah makan apa belum. Ibu nanya, Dok, wis mau dong Dok, kenapa nggak mau makan? Ada kayak gitu. Ibu-ibu khas, ibu-ibu adalah menanyakan udah makan apa belum. Iya Pak, nggak perlu ditanya-tanya. Anak kalau sehat pasti minta makan. Bayi baru lahir saja kalau dia lapar nangis minta nenek, ya nggak? Kalau pipis, kalau eong, atau kalau dia haus pasti dia nangis. Atau sakit perut barangkali. Anak kita TK pulang dari sekolahan pasti dia kalau lapar nyari makanan, mama masak apa? Anak kita udah SMA juga gitu, kadang-kadang kalau kita tidak didik itu sepatunya dilempar, bajunya dilempar, yang dicari tudung saji. Mau buka tudung saji, ibunya makan apa hari ini? Kalau asal sehat, kita asal sehat kepinginnya makan. Jadi ngapain ditanya? Tapi tidak semua orang sehat, tidak semua orang itu cepat-cepat mau sholat. Nggih? Saya kalau pulang ke rumah ditanyakan sama pembantu saya di rumah, udah sholat belum? Masih kecil sekali. Adik sudah sholat belum? Kakak udah sholat belum? Sampun Bu, sudah Bu, katanya. Udah tenang saya. Nanti pembantu saya laporan, tadi adik makan ini Bu, ini makan, pasti lapor ya udah makan. Sholat itu ditanyakan, makan dan ditanyakan pasti dilaporkan udah makan Bu. Tadi adik minta rebus telur Bu, tadi minta ini Bu, minta itu Bu, makan. Sampai hari ini anak saya kalau pulang request makanan. Ma, nanti kalau adik di rumah nanti masak ini ya. Ma, kalau kakak udah pulang nanti masak ini ya, request makanan. Iya kan? Ngapain kita sibuk ngurusin makanan? Siapkan saja, nggak perlu diurusin. Siapkan anak akan makan. Tapi sholat harus wajib di absen. Bukannya ketika sudah umur berapa harus dipukul? Umur berapa Bu anak ibu tidak sholat terus ibu pukul? Bukan digebuki. Dipukul itu bisa dengan lisan. Nah kalau kamu tetap nggak sholat, besok pagi tidak ada uang jajan. Uang mama habis untuk orang yang tidak sholat. Nah kalau kamu tidak sholat, apa? Jangan panggil ini mama, cari mama yang nggak ngurus sholat. Pukulan keras loh buat anak-anak. Bukan digebuki, kena ham nanti. Ya. Saya bersyukur sekali ketika saya tes anak saya, dari mulai usolli sampai selesai sudah fasih bacaan sholatnya, tinggal saya perbaiki dari dalam. Apa artinya ketika kamu ruku, apa artinya ketika kamu sujud. Nah ini sudah madrasah aliyah, saya tanya. Materi pertama di madrasah ada at-tahiyyatut ta'aruf yang ngajar aliyah. Jadi saya tanya, "Ma, mana at-tahiyyat? Ma minkum antasna'u at-tahiyyat? Siapa yang pernah dengar at-tahiyyat?" Menung kabeh. Jadi saya bilang, "Orang pada sholat apa ya?" Nah, saya bilang gitu. Bukannya kamu tiap hari at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Oh iya katanya. Tak tanya, apa makna at-tahiyyat? Nafi. Orang masih ngerti sih. Kenapa? Karena tidak kita kasih pemahaman, kita tidak berikan itu. Jadi ketika anak sholat kosong, dari mulai Allahu Akbar sampai salam kosong. Jangan-jangan ibunya sampai seusia ini sholatnya juga masih kosong. Kena apa kena nih? Kena banget. Terus anaknya mau sukses. Masya Allah, belajar Bu. Sekarang banyak kiai, banyak ulama, banyak guru-guru ngaji. Kalau sholat kita
sudah khusyuk itu Bu, itu Allah jawab langsung spontanitasnya di Al-Fatihah. Ini hadis qudsi mengatakan demikian. Alhamdulillah, khusyuk banget nih Dok. Wudunya khusyuk, ada wudu khusyuk. Wudu itu udah niat, sebelum itu udah niat sama wudu, sama menghadap Allah. Ini mau menghadap Pak Kepala Sekolah deg-degan, mau menghadap Bupati deg-degan, mau dipanggil Gubernur apalagi deg-degan ya Paul. Dipanggil Presiden apa paling harus menanggung mantekan. Nah ini mau dipanggil sama sang Khalik, sang pencipta kita yang paling sempurna, yang punya 99 sifat keutamaan, yang punya segala-galanya. Orang tahu deg-degan, mau bertemu lagi Zuhur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Deg-degan sekarang belum? Ibu dulu waktu pacaran sama bapaknya masih 2 hari mau dilamar, deg-degan. Nggih? Ini mau ketemu Allah, deg-degan orang mana berbelas. Jadi orang yang beriman katanya idza dzukira asma'uhu wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Kalau sudah kayak gitu nih, wudunya udah deg-degan, baru wudu kan ketemu Allah kan udah deg-degan, terus Allahu Akbar sudah merinding, ya Allah hamba hanya seorang hamba. Hamba tak mampu berbuat apapun, bahkan menjentikan tangan hamba, bahkan mengedipkan mata hamba, apalagi yang lainnya Allah. Kan engkau lah hamba mampu. La haula wala quwata illa billah. Allah, apa itu deg-degan sudah menggelitik kita. Nah, ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, ingat waktu kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk di bumi dan ditunjuk sebagai khalifah. Siapa yang iri sama kita? Iblis dan malaikat iri sama kita. Kenapa iblis iri sama kita? Kayaknya kita gak cocok jadi khalifah, bilang Allah. Nanti kalau manusia jadi khalifah di bumi, rusak bumi ini. Tapi Allah tetap menggunakan hak vetonya bahwa tetap khalifah itu ada di bumi. Kita dimuliakan sama Allah oleh para malaikat. Kemudian ketika kita alhamdulillahirabbil alamin, khusyuk banget, kita yakin bahwa pujian, segala macam pujian hanya untuk Allah. Manusia tak layak dipuji. Aduh puji yang ngono, orang dipuji orang apa-apa pret lah. Iya kan? Senang yang ngono, senang yang ngono, ora urusanku. Kalau ada yang memuji, paling-paling kita mengucapkan alhamdulillah. Rasa muji-muji aku, Allah yang punya segala macam pujian. Itu artinya puji sudah sampai, berarti puji kesut. Saya ayo orang muji, aduh, bapakku lah bojoku dulu ya, bojo aku muji dulu aku. Nah penting lah, Gusti Allah sing pantas dipuji. Kata Allah kepada para malaikat, wahai malaikat, lihat hamba yang engkau sayangkan, tunjuk untuk jadi khalifah dan kau iri kepadanya. Nih hebatnya dia tak pernah berhenti memujiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Dipamerkan kita kok sama malaikat. Oh, Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, kita memuji Allah dengan setinggi-tingginya Ar-Rahman yang sudah memberikan kasih sayangnya kepada kita tanpa pilih apapun. Kita baru maksiatan tetap gajian, ini enggak? Iya, sholat zuhur tetap gajian. Rasanya bojone malah bojone kayak duit. Ya? Allah kasih rahmannya tanpa milih-milih. Bahkan yang kafir pun dikasih rahman sama Allah, dikasih sehat, bahkan buturia, dikasih duit lebih banyak dari kita kadang-kadang. Jangan iri, memang Allah itu Ar-Rahman. Yakin kita gak iri. Ar-Rahman, ya Allah, kasihmu luar biasa kepada semua makhluk. Ar-Rahim. Dan engkau punya kasih khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka aku beriman kepadamu dan engkau mengasihi aku. Kan begitu. Apa kata Allah kepada malaikat? Isna'ani abdi, lihat hamba-hambaku sedang memuji aku, menjunjung kasih sayangku. Dia yakin sekali kalau aku menyayanginya dengan sepenuh hati, dengan sejuta cinta. Apapun yang dia minta, tanpa dia minta pun sudah saya kasih. Ibu pernah minta mata bisa melek begini? Bisa? Pernah? Pernah tidak bersyukur malam-malam khusus sholat tahajud, hajat, nangis-nangis sampai dewan-dewan kayak gitu? Ya Allah, terima kasih buat sudah memberikan mata yang indah sehingga aku bisa membaca Al-Quran, aku bisa melihat kebaikan, bisa membedakan mana yang hijau, kuning, biru, cantik. Semua karena engkau telah kasih sama. Pernah orang? Tahu cewek. Mohon salam ya Allah, ampuni hamba ya Allah, sembuhkan hamba. Wingi wis 30 tahun di melek ambane pola ora bersyukur. Giliran sedikit kecolok nangis-nangis la ilaha illallah. Seperti dua Gusti Allah dewekan. Itulah kita.
Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Kita yakinkan Allah sang Maha Raja di singgasana ini. Dia akan menjadi raja. Bahkan besok ketika kita bertemu dengan Allah, kita merunduk, malu karena kita tidak sukses menjadi hamba Allah. Tapi semoga kita adalah orang-orang yang berbinar-binar bahagia dengan wajah ceria karena ingin bertemu dengan Sang Khalik. Ya Allah, aku bisa menatap wajahmu dengan indah karena kita beriman. Maliki Yaumiddin. Rindu kepada Allah untuk bertemu, lakukan kebaikan sebagai hamba Allah. Apa kata Allah? Malaikat, majadani ya abdi, lihat hambaku sedang membesarkan aku, merajakan aku hanya seorang raja. Yang lainnya nggak ada raja. Jangan bersandar kepada manusia karena kekecewaan yang akan kita punya. Maka bersandarlah kepada Allah dalam segala suasana. Setelah itu kalimatnya apa Bu? Ini kalimat yang paling indah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesuai dengan takdirmu jadi hamba Allah, ciptakan untuk mengabdi. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah hamba mengabdikan diri. 24 jam waktu yang kau berikan, jasad yang indah, dikasih otak, dikasih hati, dikasih kesempurnaan untuk mengabdikan diri kepadamu. Iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah hamba meminta, tidak kepada yang lain. Tidak terlalu percaya dan menyandar diri kepada makhluk, tapi hanya kepadamu ya Allah hamba meminta. Apa kata Allah? Malaikat, hanya baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini kali ini khusus komunikasi antara aku dengan hambaku. Apa yang sedang dia inginkan, kabulkan. Masya Allah. Sampai kepada ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawaban Allah tetap sama. Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini antara aku dengan hambaku. Kita sedang berdiskusi, kita sedang meminta, kita sedang berkomunikasi, kita sedang menghadap kepada Allah. Maka kata Allah, ini antara aku dengan hambaku. Apa yang dia minta dan dia perlukan, Sa'al, jawab dia, beri dia, kasih dia. Pertanyaannya, kalau seandainya banyak impian-impian kita yang belum terwujud, banyak keinginan-keinginan yang belum berhasil meskipun sudah sholat, mungkin ini perlu dipertanyakan, sudah betulkah sholat yang kita lakukan? Kalau pendidikan ibadah ini diberikan kepada anak-anak kita yang kecil-kecil itu, Masya Allah, begitu banyak qurratu a'yun di hadapan kita. Pemandangan-pemandangan yang indah, anak-anak yang malis taat kepada Allah. HP kelalen, online ranana. Tapi itu perlu perjuangan dari perut sampai umur 15 tahun. Namanya Bu, iya. Karena besok balasan Allah pun sangatlah indah, lebih indah dari dunia seisinya. Siap? Insyaallah. Siap orang ke Allah teman? Siap? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang jadi guru kan juga punya keluarga. Jadilah ibu guru yang baik di sekolah. Jadilah ibu yang baik di rumah. Jadi istri yang solehah buat para suami. Saya ngomong aja selesai bilang, doakan ibu bisa jadi guru yang baik, dan kamu harus berjuang jadi murid yang baik. Ketika ada baik sama baik ketemu, maka akan melahirkan banyak kebaikan. Ketika kita sudah bisa berusaha menjadi magnet kebaikan, maka kemanapun kita pergi akan dikelilingi oleh kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Dan puncaknya kelak ketika Allah memanggil kita, kita dalam kondisi baik. Namanya husnul khotimah. Bu ada 6. Wis jam pira nih? Wis cukup sampai di sini. Saya nggak selawatan, nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya saya hobi selawatan, tapi saya tahu ibu perlu ilmu ini. Selawatan wis pintar. Ya. Jadi akidahnya kuat. Wah, berarti dia sudah bisa membayangkan bagaimana sholat menghadap Allah. Kenapa? Dia yakin sekali bahwa di keliling dia ada Allah. Dimanapun dia berada ada Allah. Ketika saya didik, saya sepintas, saya lagi pamer sama ibu.
ketika saya didik anak saya menjadi orang yang ahli sholat dan ahli Al-Quran, ternyata gedenya yang satu tidak jadi kiai, yang satunya pun tidak jadi hafizah. Padahal yang perempuan waktu mondok waktu SD kelas 4 sudah juara tilawah tingkat kabupaten itu. Apa? Dua-duanya punya prinsip sama. Al-Quran, hadis, bahasa Arab, fikih, pokoknya pelajaran agama wajib pintar karena itu wajib buat kita. Tapi ada hobi yang harus disalurkan. Yang laki-laki alhamdulillahnya dia sukanya kimia sehingga dia ikut SKSM sampai nasional kimia, yang perempuan matematika. Yang perempuan sekolahnya dari SMA di sekolah SMA yang luar biasa bagus, mandua model kapan baru, dan satunya lagi sekolah di Insan Sidikiyah yang sekolahnya nggak bayar-bayar. Jadi saya nggak bayar sekolah anak saya. Terus kuliahnya yang satu dari dua model yang besar diterima di Setan, otomatis tidak dia bayar, malah dibayar dan langsung diangkat jadi pegawai kantor pajak di Pekanbaru Provinsi Riau. Kemudian yang singkat cerita, yang laki-laki saya pamerkan sama ibu-ibu, biar ibu yakin sama Allah. Katanya fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, gitu kan? Itu dalil saya. Kalau ada yang enak-enak ceritakan ben wong kepengin, tapi ikuti 15 tahun fokus ngurusin sholat bocah. Kemudian yang laki-laki dari tamat Insan Cendekia, dia diterima di perguruan tinggi banyak banget karena kebetulan UTBK-nya sangat tinggi. Akhirnya dia selesai di sekolah teknik lingkungannya di ITS, kemudian alhamdulillahnya langsung dapat pekerjaan dan sekarang sudah ada di tim manajemen Astra Internasional. Tetap jadi kiai buat diri mereka masing-masing. Kalau pulang saya tak nengok duitnya, saya tengok anak saya masih bangun malam apa tidak, saya lihat dia masih tadarus apa tidak, saya lihat dia mengeluarkan zakatnya apa tidak dari gajinya, saya lihat itu semuanya. Dan alhamdulillah, bahkan kemarin hari Minggu anak saya yang perempuan, ada ndak anak-anak mama? Ada mulut saya kayaknya di belakang. Saya sempat cerita ini sama mulut saya. Dari anak saya nih, saya kasih dari anak saya, bukan dari saya. Ini dari anak saya. Ada anak yang yatim piatu tidak punya uang, ini untuk kamu dari anak saya. Indah, Bu. Tapi perjuangan di awalnya ketika itu, Masya Allah, gak pernah bisa tidur, Bu. Siang-siang anak saya yang laki-laki itu kalau saya ajak tidur SD itu, Bu, saya udah kelanin dia pura-pura tidur, Bu. Nanti bila saya ngelilir, Bu, dia sudah lompat jendela entah kemana. Namanya anak. Saya cari-cari. Nanti kalau sudah tetangga manggil-manggil nama ibu, ibu sudah deg-degan. Yang satu pernah anak saya laki-laki sininya bocor, jahit 5, kakinya jahit 8, penuh dengan jahitan. Ada saja, tapi saya katakan kepada anak saya, nggak pernah saya bilang anak saya nakal, anak saya hiperaktif. Dia harus punya guru yang tepat untuk membimbingnya biar dia jadi orang sukses, dan guru tertepatnya adalah ibunya. Oke? Murid yang belum sukses itu karena dia belum ketemu guru yang tepat, saat yang tepat. Kalau dia sudah punya saat yang tepat dan guru yang tepat, maka dia akan sukses. Maka ibu jangan sampai anak ibu punya guru yang tepat di luar sana. Jadilah ibu jadi guru yang tepat buat anak-anak kita sendiri. Karena kita yang bakal ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan ketika dia sukses, kita juga yang menikmati kesuksesannya dengan senyuman. Ketika dia berangkat pondok, saya selalu bilang, nak, jangan kasih kabar tidak baik buat mama. Kasihlah kabar baik untuk mamamu ini. Iya, Ma. Sebentar, ustaznya nelfon, Bu, alhamdulillah anak ibu. Bu, alhamdulillah anak ibu. Bu, alhamdulillah anak ibu. Semuanya kabar baik dan kabar baik. Kenapa? Karena perjuangan untuk membuat anak-anak itu kokoh akidahnya, kuat ibadahnya sebagai hamba Allah, perlu perjuangan yang terus-menerus kontinu, tidak dong-dongan, kambuh-kambuhan. Balik dari pengajian langsung nanti, ayo nak sholat, ngesuk kelaleng, anaknya jami Allah Akbar, ibunya pula lagi dalam TikTok, malah ibunya pula yang main TikTok. Bapak kan disinggung-singgung. Bapak itu adalah penanggung jawab di dalam pendidikan semuanya itu.
Kalau bapak bisa membimbing ibunya menjadi istri yang solehah, dia akan menjadi pendidik yang baik buat rumahnya. Tergantung bapaknya, karena bapak adalah imam. Kalau ibunya salah, luruskan, bobo kayak gini, pakai bahasa yang bagus, karena tulang rusuk nek dibengkek bisa patah. Alon-alon ngandani bojo, hati-hati. Cukupkan ilmu untuk menjadi imam di dalam rumah. Bapak itu sosok yang sangat berwibawa di dalam rumahnya. Ibu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan anak-anaknya, sehingga anaknya tidak pernah curhat lagi untuk di statusnya, aduh sedang galau nih, gak ada. Dia akan telepon ibunya, mah adik galau nih, kenapa? Kan itu kita, bukan HP-nya. Paham? Cukup 2 ya, ada 6 sebenarnya, tapi yang 6 insya Allah akan akan baik kalau yang 2 ini baik. Karena yang lainnya ada pendidikan akhlak, ada pendidikan kemasyarakatan. Otomatis kalau sudah akidahnya bagus, ubudiyahnya bagus, dia akan berakhlak bagus, akan bermasyarakat dengan bagus, kan gitu. Ada cara-caranya, bacalah Ibu surat Luqman, baca tafsirnya, lihat ya, di situ akan ada pola pendidikan yang luar biasa buat anak-anak kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi ibu-ibu yang solehah, yang sukses, yang besok akan, walaupun anak kita tidak hafidhah, tapi anak kita bisa nuntun kita. Kalau hafidh bisa memasangkan ya di kepalanya ibu, bahagia. Tapi mudah-mudahan meskipun kita tidak hafidhah, anak kita tidak hafidhah, dia bisa menuntun kita meskipun pelan-pelan ke dalam surganya Allah. Bu, kesasar Bu, ini jalan menuju jalan ini Bu, ini siratal mustaqim. Enak kan Bu? Karena ibu sudah membuat saya menjadi anak soleh. Bahagia kan Bu? Nah, sampailah kita sudah Bu ke dalam surga. Ayo Bu, masuk bareng-bareng. Asik. Jangan sampai ibu udah mantep banget sepertinya gagah perkasa masuk surga, tiba-tiba anaknya, stop ya Allah, hamba tidak pernah minta dilahirkan dari seorang ibu seperti ini. Saya bisa dilalahi anaknya kisah cerita anak sinanya dia, si buhun neraka. Saya menjadi teroris, saya menjadi pecundang di dunia karena ibu ini yang membuat saya menjadi seperti ini. Dia yang mendidikku dari saya dalam perut. Ini bukti nyatanya. Saya nggak rela kalau ibu saya masuk dalam surga. Tarik dulu dia bersama saya. Dia penyebab saya ada di jalanmu. Nangis. Biarlah nangisnya hari ini Bu, biarlah capeknya hari ini, tapi besok kita tinggal tersenyum. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Semoga Allah kasih kekuatan kepada kita untuk menjadi sosok ibu yang bisa dipanuti sama anak-anak. Karena pembelajaran yang paling mudah dan akan menghasilkan hasil yang bagus adalah ibu-ibu adalah melalui uswatun hasanah, contoh yang baik. Jangan bermimpi anaknya tiba-tiba bangun jam 3 malam kalau ibunya aja tidak pernah bangun jam 3 malam untuk sholat. Jangan ibu bayangkan tiap hari anaknya memegang Al-Quran kemudian ditadarusnya dengan bagus, kalau ibunya sendiri entah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sekali megang Qurannya. Jangan berharap ibunya berharap besar tentang hal baik dari anaknya kalau kita tidak mencontohkan hal-hal baik di depan anak-anak mereka. Karena anak kita adalah kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan baik. Siapa yang membuat mereka menjadi Yahudi, Nasrani, menjadi maling, menjadi pecundang, menjadi apapun yang jelek-jelek, atau menjadi orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang tawadhu masuk ke surga Allah, adalah yang membuat adalah kata Allah bawai ayahnya atau ibunya. Dan ibu adalah madrasatul ula, guru di dalam rumah itu sendiri. Paham dengan kita itu siapa? Paham, jangan sampai sudah jadi ibu punya kandungan nggak tahu kita itu siapa. Ya, jadi kalau kita paham, marilah berusaha bismillah ya menjadi ibu yang baik, contoh yang baik. Dari mulai cara berpakaiannya, menutup auratnya, akhlaknya, jadilah contoh yang baik. Hati-hati, apalagi kalau punya anak perempuan. Ya, karena seluruh tubuh perempuan itu aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Jaga mereka.
Saya titipkan anak-anak kita kepada ibu-ibu semuanya. Bimbing didik dia biar menjadi orang yang sukses, bahagia, dunia dan akhirat. Bisa berkumpul kita bersama-sama di surganya Allah, bertemu dengan yang paling kita cintai dan kita rindukan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya, bersama orang-orang soleh dan solehin, pertama para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada yang tersinggung, itu memang sengaja ya. Biar ibu ingat sama saya, itu yang nembak saya. Tapi percayalah bahwa tembakan ini adalah tembakan maut yang bisa membuat ibu menjadi hebat dan keren, yang suatu saat ibu akan bangga punya anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, mohon maaf, wa'afu minkum, wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.